Tes, tes. Suara saya sudah oke? Oke, oke. Oke, Mas. Sudah oke ya? Oke, Mas Udah. Hengki, ini aktivitasnya apa aja nih? Pastinya trading ya? Iya, trading gitu. Cuman sekarang lagi di luar kota. Jadi ya trading seadanya gitu. Oh, posisi lagi di luar kota Mm-mm. ya, Mas? Seperti itu ya. Tapi Nah, walaupun di luar kota, tetap tradingnya nggak lupa ya, Mas. Walaupun masih lagi liburan ibaratnya gitu ya. iya. Tetap. Harus dong, harus trading Oke. dong. Kalau nggak trading kehilangan kesempatan. Oke, Mas Hengki nih, mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal Mas Hengki atau mungkin baru pertama kali lihat nih. Boleh dong Mas diceritakan sedikit profilnya Mas Hengki gimana nih? Kan ada pepatah tak kenal maka kata sayang gitu ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu perkenalkan nama aku Hengki. Kalau aku perkenalkan specifically tentang trading ya gitu. Kalau aku sih fokusnya itu lebih ke analisis transaksi gitu. Nah, orang suka sebutnya itu bandarmologi, cuman saya kurang suka dengan sebutan bandarmologi. Saya lebih suka sebutannya transaksi gitu, karena kalau bandarmologi kan kita nggak tahu gitu. Ini bandar, ini bukan gitu. Tapi dan semua itu bisa dikelabui. Makanya saya lebih suka analisis transaksi, karena analisis transaksi lebih detail, lebih ke bid over, lebih ke pergerakan uangnya, pergerakan cara dia makan dan segala macam. Jadi itu fokus saya gitu, transaksi dan flow gitu. Jadi itu kalau sekilas tentang tradingnya saya gitu, perkenalan saya secara sekilas. Gitu. Oke, berarti tadi Mas Hengki analisa transaksi ya, saya juga baru dengar nih. Hmm, Karena biasanya teknikal, uh-uh. fundamental, bandarmologi nih. Tapi Iya, Mas jadi ini pertama kali mencetuskan nih nanti ya, analisa transaksi nih. mencetuskan sih enggak lah, cuman aku lebih penggunaan nama kali dan lebih detail menurutku daripada bandarmologi. Kalau bandarmologi orang sukanya broker gitu. Wah, ini buy, ini sell, jadinya ini akum, ini bukan. Padahal tidak segampang itu. Padahal kalau orang buying dari satu sisi doang, itu yang mendominan itu belum pasti dia akumulasi. Bisa aja dia ngepindahin barang, nge-create volume. Makanya kan transaksi dari IHSG kita ya bisa dipastikan 50%-nya ya create volume ya kan gitu. Nah, dari creating volume ini kita nggak bisa bilang ini akum ini atau enggak gitu. Cuman kita bisa, nah, makanya kalau aku lebih sukanya analisis transaksi. Jadi lebih detail lah, lebih ribet sih jadinya gitu. Oke, analisa transaksi Hmm. lebih ya Mas, kalau bandarmologi memang terkenalnya itu kita ngelihat kode broker ya, seperti itu. Hmm. Berarti sekarang ini kan harga kan cuma di closing market ya, seperti end of Hmm. day, nggak bisa pas kita lihat pas trading seperti itu. Jadi kalau analisa transaksi ini kita melihat bid over ya Mas. Kalau biasanya Betul. dulu kita kenal itu ya, lalu Uh, ada volume. Kalau volume kan kalau di teknikal itu ya segalanya ibaratnya kalau ada betul. volume itu berarti hit gitu kan. Memang kan Ya, kalau kita juga suaranya dengar jelas gitu ya, suaranya harus hmm. besar gitu. Itu juga dengan volume ya. Kalau di market kita lihat volume membicarakan banyak hal ya, berbicara banyak hal seperti itu. Karena Ya, volume itu volume is adalah the truth ya duit kan. ya, duit uh, seperti itu kan. Bohong ibaratnya gitu ya. uh, Oke, Mas. Sekarang ini, Mas, pasar modal memang lagi volatile banget ya. hmm. Setelah minggu lalu itu kita dihantam ya. Dan Iya. tetapi 3 hari belakang ini dari Selasa memang IHSG ditutup di zona positif, menguat seperti Hmm. itu. Hmm. Memang isunya sendiri yang membuat marketnya naik turun gitu dan tertekan di minggu lalu itu adalah isu resesi nih, Mas. Iya. Nah, nih Mas Hengki ngelihatnya isu resesi ini yang Hmm. memang karena para bank sentral itu kan sama-sama menaikkan suku bunganya agresif karena untuk menahan Hmm. laju inflasi. Nah, ini Mas Hmm. melihat isu resesi global seperti itu. Kalau melihat isu resesi ya, kalau bagiku sih semua news itu biasa lah ya. Kalau misalnya IHSG kita naik, pasar modal naik, itu good news. Nah, ketika IHSG ngedrop gitu kan, baru dikeluarin resesinya kan, uh, dikeluarin resesi dari apa ya, dari US gitu dan segala macam akhir-akhir nih digempar-gemporkan, wah US
banyak lah gitu masalah US gitu. Padahal kita kalau lihat charting doang, pure charting kita lihat US dari awal tahun udah gagal membentuk higher high, malah membentuk higher low terus gitu. New low gitu ya kan, lower low gitu. Jadi menurutku kalau mengenai isu ya, dan biasa saya cocokkan dengan pergerakan money gitu, money flow gitu. Nah, apakah kadang lebih sering kita menemukan kan, wah kok beritanya jelek malah sahamnya naik, kok beritanya bagus malah besoknya dibanting gitu ya kan. Padahal itu menurutku klasik gitu, dan kita bisa tahunya cara dari flow. Nah kalau isu resesi dari US pengaruh ke kita ya pasti ada ngaruh sebagai emerging market gitu. Cuman yang saya tekankan sih bukan isu resesinya mungkin, tapi terkait mungkin ya masalah-masalah tentang sektor energi gitu. Karena kita kan pendongkrak IHSG kita dua gitu, banking sama energi. Nah, banking dan energi. Energi itu naiknya udah sangat kencang, terutama saham-saham coal gitu. Nah, coal ini itu mulai koreksi gitu, mulai koreksinya lumayan dalam gitu. Nah, wajar dong dia naiknya kencang banget. Nah, dari naiknya dalam kencang ini gitu, bisa kelihatan dari IDX sektor energi kita juga udah mulai pada outflow. Jadi ketika kalau IDX energi kita udah pada jatuh gitu ya kan sangat berbahaya. Ditambah lagi juga kita lihat banking ada beberapa banyak outflow juga gitu, terutama BBRI, BBCA gitu. Nah, tinggal BBNI doang nih gitu, single fighter-nya gitu. Telkom juga udah out gitu. Outflow-nya udah mulai konsisten dari yang inflow dari foreign-nya, nah merekanya outflow gitu. Jadi dari sana sih saya lihatnya mungkin lebih agak bahaya ya, walaupun closing IHSG kita bagus sih. Beberapa ini dia kalau aku gambar ya, aku kan technical basic gitu, aku nggak gitu hebat technical gitu kan. Nah jadi saya lihatnya ini dia triangle-nya break, dia retest di triangle-nya terus, retest di triangle-nya terus. Jadi saya lihatnya ya akan sideways di sana gitu, dan akan mungkin koreksi lumayan dalam gitu. Jadi kalau berkaitan dengan resesi atau segala macam, aku sih nggak komentar tentang itu karena aku bukan ahli ekonomi. Jadi aku lebih lihat ke pergerakan duitnya gitu. Dan sentimen itu akan ya digempar-gemporkan kalau misalnya IHSG kita drop gitu. Tapi sebaliknya, kalau IHSG kita all time high lagi gitu, ya beda cerita. Dia akan bilangnya, wah Indonesia anti resesi dan segala macam. Gitu mas. Iya, oke Mas. Memang kalau saya perhatikan juga isu resesi ini juga sudah bukan baru-baru ini saja ya. Iya, udah Sudah basi mas. beberapa lebih ke belakang seperti itu ya. Ya, inflasi Oh. tinggi, lalu suku bunga tinggi, memang sudah dari kuartal 2 juga sudah terdengar ya, sampai sekarang ini sudah kuartal 4 seperti itu. Dan memang isunya pun itu-itu saja ya kalau di market ini ya. Nah, kalau kita lihat Mas, asing hari ini saya lihat ini walaupun IHSG menguat tipis ya 0,02%, 7.076. Nah, asing sendiri hari ini net sell 300 Betul. ribu. Nah, kalau kita lihat juga secara teknikal ini upper shadow-nya panjang ya candle-nya ya. 2 hari tuh. Shooting speed. Dan memang kalau kayak gini pun dilihat dari Bollinger Bands-nya itu dia sudah tertahan di middle bands-nya nih, SMA 20. 2 hari ini tidak mampu break nih. Ini kalau dari teknikal nih lawan koreksi kalau candle-candlenya kayak gini bahaya nih. Iya. Nah, Iya. oke, jadi secara garis besarnya Mas Hengki nggak terlalu melihat berita ya, gitu ya, perkembangan Iya. berita ya. Lihatnya dari transaksi gitu ya, lalu juga sembari detail ya. Berarti Betul. memang Mas ya, ada juga orang yang benar-benar memperhatikan fundamental, ada yang cuma lihat chart, ada yang melihat tadi bisa transaksi ya, termasuk darmologinya seperti itu. Nah, Iya. Mas Hengki Kalau kalau saya sih, punya gimana mas? mana Mas? Boleh? Oke, kalau Kalau misal saya lebih fokus ke mungkin isu kali gitu ya. Jadi tapi bukan yang itu ya. diberitakan, tapi lebih ke isu gitu. Dari minggu lalu aku juga udah lumayan bilang gitu, wah hati-hati sama indeks kita. Kita gagal membentuk higher high. Indeks call kita seharusnya koreksi gitu, karena call kita bukan indeks call, indeks energi kita seharusnya koreksi. Call juga udah mulai koreksi gitu ya kan. Jadi hati-hati, dan sektor energi dan saya sih pelajarin fundamental ya secara tipis lah gitu lah ya, bukan fundamental per NPBV gitu.
Tapi fundamentalnya adalah fundamental yang lebih ke story gitu. Jadi untuk IDX, untuk saham-saham call ini gitu ya, dia pumping tinggi ya untuk dumping gitu ya kan. Jadi untuk sektor kita sendiri, kita udah mulai ngedumping ya, belum gitu cepat gitu. Tapi nanti suatu hari akan ledakan dumping dari sektor coal-nya ini akan sangat-sangat besar untuk IHSG kita, dan ditambah asing udah outflow, jadi ya berbahaya gitu. Berbahaya, dan ya kalau udah kena stop loss better langsung out aja gitu, jangan tahan-tahan lagi gitu. Kalau kita lagi bullish boleh kita tahan, tapi kalau kita lagi udah bearish kan bisa jadi ya kita nyangkutnya di pucuk gitu. Kalau bullish namanya bull ya, dia turun ya nggak apa-apa, pasti naik lagi gitu, namanya bullish gitu ya kan. Gitu kalau saya. Oke. Tapi memang Mas Hengki juga menyarankan ya, teman-teman yang nonton hari ini itu untuk melakukan trading jangka pendek aja ya, Betul. manfaatkan volatilitas IHSG, dan juga kan marketnya seperti ini bisa buat TikTok ya, ibaratnya begitu ya. Iya, TikTok Karena enak memang banget. ibarat market lagi kayak gini, dia udah naik 3%, tiba-tiba closingnya sama kayak open seperti itu ya. Karena Iya. paginya IHSG kalau mau closing dibanting jadi merah gitu ya akhir-akhir ini. Makanya 2 hari belakang ini upper shadow-nya tuh kalau teman-teman lihat IHSG panjang-panjang seperti itu ya, seperti bentuk Iya. antena ya. Iya. Iya. Jarum suntik itu, Oke, suntik mati. iya, jarum suntik. Oke, Mas, ini ngomong kalau teman-teman baru join nih, Hmm. kalau mau mengenal Mas Hengki tuh sosmednya di mana aja nih, Mas? Saya cuma Instagram aja sih. Cuman kalau DM sih saya jarang balas ya gitu ya. Kalau saya balasnya itu Telegram. Telegramnya ya sama dengan nama saya, Hengki Oh, Adinata berarti gitu. sama Mas Hengki follow IG-nya dan Telegramnya ya, Hengki Adinata Mm-mm. 1 juga seperti itu, Mas. Nggak ada 21-nya Hengki Adinata doang. Karena solo fighter, Mas. Solo fighter jadi Oh, tak bisa handle banyak-banyak. solo fighter. Mantap. Jadi Hmm. sekarang fokusnya itu Mas full time trader ya, Yes, kurang lebihnya. udah full time trader tahun berapa ya? Dari awal COVID kali ya. Gitu. Oke, berarti Ya, dulu sebelum terjun ke pasar modal sempat di mana tuh Mas aktivitasnya? dulu sempat sebelum terjun di pasar modal pernah kerja di kantor hukum gitu. Jadi backgroundnya ya bukan Oke, background finance juga. Backgroundnya malah background oke. legal gitu. Ini serong ya, nyerong gitu ya Mas dari hukum ke Ngerol, finance ya. iya, lompat kodok dulu. Keluar dari zona nyaman. Mm-mm. Betul Oke Mas, sekali. dengar ada komunitas ya Mas, founder Remora Traders ya Mas. Iya, Ada. Lalu kalau teman-teman mau join ke Remora Traders gimana tuh Mas? karena sih saya kalau kalau saya sih programnya lagi besarin sekuritas ya gitu ya. Ada satu sekuritas yang seharusnya nggak pernah didengar. Jadi kalau ya mau join cukup ya buka rekening aja gitu. Bukan buka rekening, buka account gitu di sana. Di Ekuator Suara kalau Mas pernah dengar gitu. Itu yang nggak pernah aktif ya kita berusaha aktifin, kembangin gitu di sana. Oke, berarti Mas Hengki lagi fokus membesarkan sekuritas tadi ya, Ekuator itu Hmm. ya. Berarti kalau mau tahu lebih banyak tentang Mas Hengki, better ke Telegram ini. Iya betul, Telegram aja Mas. Ya. Oke, berarti Remora Traders ini juga lagi tahap perkembangan ya Mas ya? Apa baru Betul. berdiri seperti itu? Lagi tahap perkembangan sih. Kalau berdirinya udah 2 tahun deh. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau tadi hari ini kita lihat Mas, walaupun IHSG tipis nih, Teknikal tuh 0,25%, infrastruktur 0,16% naiknya, dan memang hari ini Hmm. IHSG paling disetir sama sektor teknologi ya, Betul. 0,98%. Kalau Hmm. Mas Hengki lihat sektor teknologi gimana nih? Seperti Goto, Bukalapak, apalagi kan sentimennya negatif ya, suku bunga tinggi itu jadi sentimen Iya. negatif untuk sektor teknologi. Di Amerika Iya. juga seperti itu ya. Nah, tertekan karena suku bunga tinggi. Gimana nih Mas kalau view-nya Mas Eh, Hengki?
kalau untuk bilang teknologi sekarang bakal rebound gitu, menurutku too soon to say gitu. Sekarang emang hari ini ada inflow sedikit gitu, sedikit aja gitu, ke saham-saham tekno gitu. Jadi nggak bisa judging kalau IDX Tekno itu rebound gitu. Cuman yang bisa saya bilang itu terutama Goto gitu ya kan. Goto dari analisis transaksinya itu menarik gitu. Beberapa 2 hari ada pembelian besar, lumayan besar gitu dari pihak LG-nya gitu ya kan. Nah, dari pihak LG-nya buy lumayan gede. Jadi daerah di sekitaran kalau saya lihat bid offer juga ya gitu ya, daerah sekitaran 238 sampai 240 itu dijagain banget di daerah-daerah sana gitu. Jadi kalau teman-teman yang paham bid offer gitu ya kan, nah ketika 238-nya udah jadi bid gitu kan, udah jadi offer gitu, dia langsung hajar gitu, langsung dimakan sama dia, kayak makannya rakus. Nah jadi kelihatan kalau Goto, terus kita end of day kita cek transaksinya, oh siapa nih yang makan? Ternyata LG gitu, yang makan beberapa kali gitu, beberapa hari. Sekali makan 1 juta lot gitu ya kan. Nah itu menurutku bawa dampak positif ke saham Goto tentunya. Dan dari sana, tapi bukan serta-merta ya IDX teknologi itu rebound. Cuman MTech sama SCMA juga aku juga nggak tahu ada apa sih. Lebih tepatnya lebih ke SCMA sih. SCMA volumenya bagus, transaksinya juga bagus gitu. Cuman untuk buka kayaknya belum ada ciri-ciri banget gitu. Tapi Goto Iya sih. sangat bagus lah untuk dipantau ya gitu ya. Goto kan juga dari kalau teknikalnya juga low risk, transaksinya oke, bid offernya oke, volumenya oke, jadi layak sih. Cuman untuk kalau teknologi secara overall belum gitu, belum ada ngarah ke sana, baru dikit doang. Oke. Tadi ada temen yang bilang nih Mas di kolom komentar SCMA MTech naik mungkin karena sebentar lagi ada Piala Dunia. Karena kan SCMA Penyiaran ya. hak siar ini Ah, cocokmologi ya Mas. mm, Cocokmologi. cocokmologi gitu nanti ya biasalah. Juga Pildun mulai November jadi mulai naiknya di sekarang gitu ya. Pemanasannya Iya, untuk SCMA dan memang SCMA sama MTech ini 2 hari perdagangan ini mencuri perhatian ya Mas, volume besar dan betul, juga naik signifikan. Hari ini betul, juga betul. SCMA menarik ya Mas, volumenya Mm-mm, lebih besar dari kemarin seperti itu. mm-mm. Cuman Baru Goto high kalau lagi closingnya kurang cakep ya Goto ya closingnya ya. jarum suntik juga ya Mas gitu ya. Iya, tapi dari transaksinya sih bagus gitu. Oke, Mas kalau kita perhatikan kan pada Senin kemarin ya, Badan Pusat Statistik ya, itu mengeluarkan data data inflasi Indonesia lagi nih. Karena Mm-mm. inflasi Indonesia kan naik lagi nih, Mas. Lalu gimana tuh, Mas, pengaruhnya ke IHSG, inflasi tinggi sekarang, Mas?